tanggung jawab. Nah ini masyarakat juga nggak paham. Nah obat kosong lah, BPJS nggak pernah beli obat. Iya. Jadi yang beli itu ya teman kita gitu. Dari Kemenkes ya. Iya dari teman kita yang mengadakan gitu. Jadi orang nggak bisa bedain ya. Pernah suatu ketika itu dari lembaga lah sangat terkenal. Pak itu banyak keluhan di di BPJS paling banyak itu. Oh iya. Apa? Saya dengarin. Wah itu Pak. 80% yang Bapak sampaikan bukan tugasnya dan tanggung jawab BPJS. Kaget dia. Loh, iya. Lalu ini tugas siapa? Saya nggak ngomong tugasnya siapa, tapi saya pastikan bukan BPJS. Gitu. Welcome back ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita bertandang ke BPJS Kesehatan. Kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif, brilian pemikirannya tentunya. Selama 30 menit sampai 40 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Ali Gufron. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Gimana Neri? kabarnya? Baik. Aduh, lama nggak bertemu. Iya. Kayaknya kita merencanakan podcast ini agak alot ya, di tengah kesibukan, inovasi yang terus dilakukan, terobosan-terobosan yang harus terus ada di BPJS Kesehatan tentunya, membangun supaya BPJS ini benar-benar sesuai dengan tepat sasaran ya. Betul. Mungkin gini, Prof. Saya tidak perlu panjang lebar memperkenalkan Profesor karena di Om Google pun tinggal klik Profesor Ali Gufron dengan berbagai ide dan inovasi akan keluar gitu. Jadi Viro Ngaco kali ini mungkin saya akan mulai bertanya terkait apa sih yang dilakukan oleh Dirut BPJS itu, ibaratnya saat ini kan kenapa BPJS itu menjadi hal yang wajib? Apa keuntungan buat masyarakat? Ya, yang dilakukan tuh sekarang ini wawancara dengan Mbak Nelly. Nah, itu yang dilakukan itu yang dilakukan oleh Dirutnya. Oke, yang dilakukan oleh BPJS, program BPJS. Iya, jadi begini, bahwa kalau kita tanya ya, bagaimana nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila ini sebetulnya esensinya kan gotong royong. Gotong royong. Sekarang kita nanya, ya, itu apa gotong royong yang bisa dirasakan seluruh atau hampir seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia. Bisa nggak kasih contoh selain program jaminan sosial, kesehatan tentunya, yaitu antara lain jaminan kesehatan ini. Ada gotong royong, katakanlah bangun rumah tapi cuma berapa orang, gitu. Parsial. Nah, ini betul-betul ratusan juta orang merasakan dan saling tolong-menolong, saling gotong royong. Itulah sebetulnya nilai Pancasila yang ada di situ dan negara hadir gitu. Nah, untuk bisa gotong royong maka seluruhnya itu harus ikut gitu. Jadi yang kaya bantu yang miskin, yang sakit dibantu yang sehat, yang muda bantu yang tua kayak gitu. Jadi inilah prinsip gotong royong begitu, makanya harus semua harus wajib ikut implementasinya. Wujud betul-betul saling tolong menolong gitu. Kalau kita gotong royong, kemudian semua tertolong kayak gitu. Dan ini betul-betul real ya, bukan konsep omongan atau nilai-nilai di atas gitu, bukan. Ini betul-betul bisa kita rasakan ya. Dan sudah banyak ya. Sudah banyak yang merasakan, yang bisa nanya kepada netizen dan lain sebagainya. Gitu. Meski belum sempurna ya, karena ratusan juta orang ini bukan hal yang mudah. Gitu. Dan ternyata manfaatnya ikut BPJS itu adalah lebih ke gotong royong tadi. Gotong royong tadi, iya. Makanya harus wajib semuanya ikut dan itu diatur di dalam undang-undang. Nah, mulai Undang-Undang Dasar disebutkan di dalam pasal 34 ayat 2 itu. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial kayak gitu. Iya. Lalu perkembangan dinamika mungkin gini, saya bisa menarik sedikit garis bahwasannya sejak beralih nama atau memang berdiri BPJS ini sendiri kan selama ini kan kesannya merugi, masih menjadi parasit buat bangsa ini. Nah, perkembangan yang bisa Profesor sampaikan ke publik
Seperti apa sih perkembangannya luar biasa ini dari berbagai macam sisi. Pertama adalah dari sisi aset neto. Sejak dikembangkan atau istilahnya resmikan, establish tahun 2014, itu sampai 2020 kemarin, aset netonya selalu negatif. Ya. Seperti orang-orang sukanya sekarang negatif gitu ya. Tetapi 2021 itu sudah positif. Bahkan sekarang kita katakanlah aset netonya cukup ya. Bahkan kami pernah ditanya ya, bahkan oleh presiden juga, kok bisa positif gimana gitu? Apa ini karena COVID gitu? Iya. Dan lain sebagainya gitu. Atau semakin tapi banyak orang ya, banyak orang yang menanyakan, yang menggunakan atau gimana bisa langkah menjadi positif ini, apakah karena semakin banyak orang yang ikut nanya juga kan? Penasaran, tapi bukan nanya ngaco ini ya, nanya serius. Oke. Orang banyak penasaran memang di situ. Menurut saya paling tidak itu ada 3 hal. Satu memang karena COVID. Karena COVID, utilisasi orang kalau nggak sakit beneran itu nggak datang ke rumah sakit. Lebih, maksudnya sakit-sakit dikit tuh diempet gitu. Dan dia nggak datang ke rumah sakit sehingga utilisasi turun. Sehingga spending kita turun. Nah, tahun 2000 sebelumnya ya 2020-an sebelumnya itu ada kenaikan penyesuaian iuran ya itu. Lalu teman-teman 2021 ya. Ini 2021 ya. Kita mulai positif itu 2021. Nah, terus teman-teman ini direksi seluruh duta BPJS itu kerjanya luar biasa. Inovasi-inovasi baru ya. Contoh umpamanya fraud. Bagaimana pengendalian fraud itu menjadi lebih baik dan kita establishkan. Kemudian bagaimana kita itu kerjasama sampai berbagai, tidak saja katakanlah antar instansi kementerian, tapi kita di luar negeri juga sampai katakanlah dengan Uni Eropa yang anti fraud dan anti corruption network itu kita kerjasama dan lain sebagainya, sehingga teknik-teknik bagaimana mengefisiensikan sudah efisien tapi lebih efisiensikan ya, itu kita lakukan. Oke. Termasuk juga apakah ini ketika mengalami positif, ini termasuk juga jumlah pengguna, jumlah peserta. Artinya awareness orang semakin mengalami peningkatan. Betul. Jadi di sisi lain dengan adanya COVID itu orang itu baru sadar tentang kesehatan. Ya, dulu tahu kesehatan penting tapi tidak begitu sadar karena nggak mengalami. Dan orang sadar tentang kesehatan dan pentingnya sehat itu pada waktu sakit umumnya. Dan di situ udah terlambat. Ya. Nah, oleh karena itu pada waktu COVID orang, waduh penting sekali nih sehat. Jadi ya. Dari 270 juta sekian jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar menggunakan BPJS itu sekarang berapa, Prof? 247 juta. Wow, sudah hampir semua. Yang belum ini karena ya mungkin ya dia merasa tidak perlu atau mungkin kalau di negara maju itu namanya missing the middle. Jadi dia kalangan tengah ya. Yang kalau dia miskin ikut PBI dijamin, dibayari ya oleh pemerintah ya. Tetapi dia nggak masuk di situ. Untuk diketahui pemerintah itu menjamin atau membayari iuran sekitar 96,8 juta orang. Dan sekarang ini 95,6 juta. Mengalami penurunan. Artinya ada kesadaran mandiri. Dulu karena memang verifikasi data, terus kemudian untuk akurasi data dari 96 turun jadi 82. 92 juta. Jadi bisa diketahui turunnya banyak sekali. Nah, itu masyarakat kadang-kadang nggak tahu loh, kok saya tiba-tiba tidak aktif gitu. Oh, ini artinya jumlah yang tadinya sudah terdaftar menjadi anggota 96 yang dibayari oleh negara. Nah, itu turun. Penurunan sampai 82. Iya, kenapa turun itu? Karena datanya itu akurasinya ditetapkan ya oleh Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Nah, turun akhirnya kami betul-betul kemudian kerja keras harus ke Pemda-Pemda, ke Dinas Sosial, konsolidasi, ada kelas konsultasi, ada macam-macam gitu. Nah, sekarang sudah mulai naik lagi menjadi
95,6 juta. Bentuk penertiban tadi bahwasannya ada yang tidak layak mendapatkan subsidi dari pemerintah, atau apakah ada klasifikasi seperti itu? Ada contoh, pamannya kita kan sekarang itu sudah terintegrasi dengan NIK, nomor induk kependudukan. Ini luar biasa loh, ratusan juta orang pakai KTP aja udah bisa gitu. Betul. Ini kan luar biasa. Nah, tapi dia tuh nomornya nggak cocok dengan KTP. Atau itu kan kita cocokkan semua. Kayak gitu. Itu antara lain. Mungkin ada yang katakanlah, ya intinya itu tidak akurat datanya. Gitu. Makanya di drop ada sekitar 14 juta. Iya. Berarti peningkatan kembali ke 95,6 juta. Itu kerja keras itu. Jadi bukan kita tiduran terus taken for granted, tiba-tiba ada iuran, terima iuran dibayari di pemerintah gitu. Enggak begitu. Oke. Nah, selama ini kan kita misalnya datang ke rumah sakit gitu. Kalau BPJS yang dibiayai pemerintah, BPJS yang mandiri atau yang bayar sendiri, itu kabarnya masih administrasi terkait orang-orang yang BPJS subsidi ini terabaikan. Bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, mungkin masih ada ya, tetapi sudah jauh berkurang. Nanti bisa dicek ke penerima PBI atau yang lain ya. Yang jelas sekarang ini kami punya moto dan juga fokus ya untuk tidak ribet dan anti diskriminasi. Oke. Ini bagian ini baru untuk kita fokus untuk peningkatan mutu layanan begitu. Untuk diketahui tahun 2021 kemarin ya, kita itu di survei oleh badan independen, itu kenaikan kepuasan itu tajam sekali. Biasanya itu ya mungkin 1 poin atau kurang dari 1 poin, 0, berapa, atau mungkin 2 poin lah gitu. Kemarin itu naik 5,6 poin gitu. Itu tingkat kepuasan itu masyarakat langsung direct memberikan apresiasi ke BPJS ya? Iya, dan itu disurvei oleh badan independen begitu. Oke. Prof, kabarnya... Tapi saya sampaikan ini kok tinggi sekali naiknya. Kebanyakan loh. Loh, gimana Pak? Lah nanti mempertahankannya gimana? Kalau udah tinggi sekali gitu. Nah, tapi nggak bisa dirubah. Ya saya nggak nyuruh rubah. Siapa nyuruh rubah datanya? Tapi ini saya bilang ketinggian naiknya itu. Langsung kepuasan tuh meningkat sangat tajam. Gitu. Kadang memang masyarakat atau netizen itu nggak bisa menahan ibaratnya laju ibaratnya apresiasi. Ini berarti Prof yang diberikan ini Prof tentunya untuk mempertahankan, biasanya gini kalau kita ngelihat merebut dengan mempertahankan itu, merebut itu gampang. Mempertahankan itu lebih sulit. Nah, berarti apa kriteria apa kiat-kiat yang akan dilakukan? Ya, ini yang jelas itu kita kan tiba-tiba itu menerima berbagai macam apresiasi, tadi kepuasan, bahkan inovasi-inovasi itu tidak saja kementerian-kementerian kalau saya mau nyebutkan ya memberikan apresiasi, tapi sampai ASA itu ASEAN Social Security Association tingkat ASEAN memberikan apresiasi inovasi atas BPJS lakukan. Tapi tidak berhenti di situ. ISA itu International Social Security Association memberikan penghargaan kita katanya itu sebagai yang terbaik ya untuk good practice. Jadi praktek itu yang terbaik se-Asia Pasifik gitu. Itu artinya puluhan negara gitu. Betul. Nah, anggota ISA itu ada 160 negara. Ya, kita sekarang sebagai ketua TC Health atau semacam Technical Committee in Health ya di kesehatan itu Indonesia diminta untuk ke sana. Untuk kualitas pelayanan tadi itu kabarnya di BPJS sendiri juga membentuk bidang khusus, bidang baru. Oh iya, bidang baru. Apa itu? Jadi bidang baru ini kedeputian, manajemen mutu dan kerjasama Vaskes. Ini yang sekarang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh kedeputian ini? Dan satu, kita ini melakukan namanya transformasi struktural. Jadi secara struktur organisasi di BPJS ini baru ya. Baru ada perubahan, tetapi juga kita lakukan transformasi kultural. Jadi secara budaya, kultur itu kita rubah gitu. Memiliki nilai-nilai yang kita sebut sebagai inisiatif. Inisiatif itu mungkin ya, lebih tapi inisiatif ini singkatan sebetulnya. Apa tuh? Ya, inisiatif itu ya dia integritas ininya. Ya.
termasuk juga engagement, jadi kerjasama, kolaborasi kayak gitu. Nah, yang kemudian Center of Excellence atau pelayanan prima dan inovasi. Nah, inovasi, begitu kita banyak inovasi, terutama di digitalisasi, maka di BPJS ini di depan nanti kalau pulang lihat kita bikin taman khusus namanya Innovation Park, Taman Inovasi. Jadi kita berharap teman-teman duta BPJS ya, itu bisa duduk di sana, kontemplasi, ada inovasi baru ya. Tapi kita selalu memberikan dan melakukan semacam kompetisi inovasi. Gitu. Dan itu ada di semua daerah? Atau ada. Di pusat saja? Oh, bukan. Ya, kalau tamannya ada di sini ya, belum. Tetapi kompetisinya, inovasinya itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu, ya. Lalu sejak apakah dampak positif yang diterima tadi oleh BPJS itu ada kaitannya ke pembentukan kedeputian baru ini? Atau memang ini korelasinya setelah kita untuk mempertahankan ini kita harus membentuk? Iya, untuk kita pertahankan. Untuk meningkatkan mutu lagi. Ya. Karena orang dulu, mohon maaf, yang banyak salah persepsi, ya agak ngaco gitu. Itu dikira BPJS itu jelek, ya. BPJS itu didiskriminasi, BPJS itu ribet. Ya. BPJS itu ya khusus untuk orang miskin. Gitu. Nah itu, tapi memang tidak salah juga gitu ya. Kenapa? Karena begini, sejak didirikan itu BPJS itu selalu defisit. Apa yang terjadi defisit? Karena defisit itu kita bayar ke rumah sakit yang klaim memberikan pelayanan itu selalu kesulitan. Karena kesulitan akhirnya bank itu yang bayari ke rumah sakit dulu. Gitu. Iya. Jadi akhirnya dan dianggap pembayarannya rendah sehingga rumah sakit sering wah ini BPJS ya saya terimalah gitu. Tapi ini hanya untuk nutup operasional saja atau apa pelayanannya kalau mau dapat ini ke tempat lain atau ke segmen masyarakat yang lain bukan yang BPJS. Jadi BPJS ya dianggap agak ribetin gitulah gitu. Makanya ini dulu seperti itu. Dan dulu rumah sakit itu ogah-ogahan untuk kerjasama dengan BPJS. Sekarang, mohon maaf, rebutan. Ya. Antri. Pengen bekerja sama tadi ya? Bekerja sama. Karena rata-rata di rumah sakit itu, entah negeri, swasta, itu 70-an sampai 90% pasiennya pasien BPJS. Iya, hampir 70%. Sampai 90%. 90%. Iya, banyak yang 90%. Prof, kabarnya BPJS juga kan melakukan transformasi. Iya. Apakah yang tadi Profesor sampaikan ini bagian dari transformasi? Iya. Transformasi apa yang belum kira-kira diketahui oleh masyarakat yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh BPJS sendiri? Yaitu satu transformasi di mana kita itu ingin seluruh masyarakat menjadi peserta dan kita transformasi struktural tadi. Jadi secara organisasi kita itu baru. Ada yang baru gitu. Termasuk tadi sekarang kita ada namanya tidak saja kedeputian bidang manajemen mutu dan kerjasama Vaskes, tapi kita ada lagi sebuah hal baru secara struktur yaitu komunikasi organisasi. Dulu nggak ada. Tapi ini ini komunikasi organisasi di internal, tapi keluar juga. Keluar juga, iya, untuk keluar. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, tahun 2022 kemarin, Januari ini, pertama kali Presiden mengeluarkan Inpres, ya, instruksi Presiden itu adalah tentang optimalisasi JKN. Inpres nomor 1 tahun 2020. Yang intinya untuk optimalisasi kerjasama 30 kementerian dan lembaga. Coba saya mau nanya, mana lembaga sebutkan yang kerjasama dengan 30 kementerian dan lembaga? Ini apa? Enggak main-main. Karena kalau kesehatan itu berhubungan dengan semuanya, tentunya ini 30 kementerian dan lembaga, termasuk Pemda. Jadi bisa dibayangkan satu kerjasama dengan 2 kementerian aja udah luar biasa ya. Dan tentunya dengan terobosan yang dilakukan. Pastinya BPJS juga terbuka untuk kritik dan saran. Oh, jelas. Kabarnya ini bagian dari transformasi memberikan ke masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran dan sebagainya seperti itu. Betul sekali. Jadi pertama kali kami masuk ya di BPJS ini dengan teman-teman itu, program pertama yang kami bikin adalah BPJS mendengar. Ya. Kalau kita ngomong, apalagi saya dulu kan dosen, ngomong biasa lah ngomong.
Tapi mendengar itu tidak mudah. Langka ya? Langka karena punya skill sendiri ya. Didengarkan teriak-teriak, ya ngaco, ya ngomongnya nggak enak, ya aduh. Waduh ini waduh kayak gitu-gitulah. Itu harus punya skill sendiri. Ya. Diawali dengan mendengar. Dan rupanya ribuan yang ingin didengar. Terus, nah dari dengar-dengar itu, lalu kita bikinkan analisis ya, lalu kita bikin untuk strategic planning. 5 tahun itu harus berbasis pada apa kemauan customer kita. Ya, gitu. Nah, karena customer kita dengarin. Dan customer kita itu banyaknya kan luar biasa. Tidak hanya sisi jumlah ya. Sisi jumlah kan ratusan juta jelas. Tapi jenisnya itu. Keluhan. Bukan jenis istilahnya customernya itu. Customer internal sebenarnya banyak. Customer eksternal kita itu kan tidak hanya peserta. Tapi kementerian. Dan lembaga. Terus ya semacam bank aja kita bikin inovasi untuk katakanlah model pembayaran itu sekitar 650.000 poin pembayaran. Jadi ada OVO, ada Gojek, ada Indomaret, ada ini sampai 650.000. Nyebut saja susah tuh. 650.000 jenis poin pembayaran gitu. Channel bayar. Oh, bayar di mana? Indomaret. Oh, mana di BNI, Jadi semua BRI. Untuk mempermudah Bahkan ya sekarang ini yang orang banyak tidak tahu. Sehat bisa pakai BPJS. Dulu orang pakai BPJS itu kalau sakit ya. Sekarang sehat. Berarti untuk kecantikan, gigi. Oh ya itu lain, kalau kecantikan lain kan. Umumnya iya. Udah beda lagi ya. Udah beda lagi tuh. Karena ini merupakan yang kebutuhan ya. Contoh umpamanya. Kalau dulu itu konsultasi sulit ya. Sekarang dari rumah saya peserta BPJS menyediakan untuk konsultasi. Nah, ini kok saya nih pusing-pusing ini kenapa nih? Ya, apakah sudah di akhir bulan ini gaji belum turun atau pusingnya karena ditinggal ya temen atau apa gitu kan? Yang disebut telemedicine itu? Iya, itu namanya teleconsultation. Agak beda telemedicine sama teleconsultation. Nanti teleconsultation lalu dia luka ya dengan mobile JKN lalu konsultasi. Oh iya, benar. Dia kan sehat. By WhatsApp aja bisa ya? Iya bisa. Dia kan sehat. Nah ini konsultasi saya kok pusing nih gimana kak gini-gini ya. Gitu. Itu kan tadi sakit. Kalau sehat? Enggak, ini dia kan sehat. Dia sehat tapi nanya konsultasi gitu. Dia kan sehat ini sehat. Itu sudah berlaku sejak kapan? Telemedicine sama telekonsultasi ya. Tadi. Ya yang jelas tuh 2021 kalau yang kami mulai mungkin dulu sudah ada ya, tetapi kami intensif itu COVID ini. Ya COVID itu telekonsultasi karena sudah lebih dari 17 juta yang konsultasi, respon konsultasi ya. Consultation-nya itu lebih dari 17 juta. Demikian juga telemedicine ya. Telemedicine ya itu sudah kita jalankan, piloting. Baru dibuat itu responnya langsung begitu tinggi. Oh, udah tinggi ya. Wow. Luar biasa. Jadi bayangkan 17 juta kan bukan angka kecil loh. Betul. Iya. Nah, lalu telemedicine ini yang tadi teleconsultation ya 17 juta itu. Telemedicine ini ada 2 ya. Tentu kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dengan Komen. Lalu ada 117 rumah sakit dan 100 rumah sakit dan 100 FKTP fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sebagai piloting untuk telemedicine. Jadi telemedicine itu kan bisa ada 2. Online kan? Nggak bisa harus online. datang fisik. Iya kan? Betul. Jadi ada 2 masyarakat ke puskesmas ini ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Medan, ada di beberapa tempat termasuk di daerah-daerah 3T. Oke. Ya. Jadi mereka tidak perlu datang. Jadi bisa masyarakat ke fasilitas tingkat pertama. Nah, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, umpamanya dia mau konsultasi juga atau memeriksa EKG, kemudian mau konsultasi kepada katakanlah spesialis yang lebih tinggi di rumah sakit yang canggih. Nah, ini ke sana. Bahkan saya sendiri sudah ke UCLA di Amerika ya
untuk kemudian ketemu seorang ahli jantung. Nah, mereka bersedia sekali kalau ada konsultasi, ya kita EKG contohnya. Kemudian kita kirim ya, ini semua pakai HP ya. Dia baca, dia kasih, oh tapi ini dia penyakit. Tapi penyakit di daerah ini. 3T tadi itu telekonsultasi sudah bisa? Karena kan sudah bisa, tapi memang kendalanya itu koneksi. Iya, koneksinya kurang lancar ya. Nah, ini sebetulnya tentu ada kementerian lain yang bertanggung jawab ya. Betul. Nah, artinya kalau itu 17 juta tadi betul, itu masih di daerah perkotaan ya, Prof ya? Banyaknya ya, tetapi termasuk juga yang di daerah 3T. Kami sudah ke Wakatobi dan ada puskesmas Wakatobi yang ikut ya. Wakatobi kan bukan daerah kota lah ya. Iya. Masih Wakatobi itu ya masih T sih sebenarnya, tapi bukan terisolir. Iya, kayak gitu. Termasuk terluar gitu. Lalu Prof, kan kalau kita melihat selama ini terobosan yang sudah dilakukan. Kalau ditarik benang merahnya, kira-kira apa yang masih menjadi kendala saat ini untuk kita terus grow up? Iya, kendalanya tuh gini, kadang-kadang dari sisi SDM. Ya. SDM BPJS ini sangat sedikit dibandingkan dengan katakanlah organisasi serupa di banyak negara. Ini contoh untuk sebuah jaminan ya. Contoh di Prancis ya. Nah, di Prancis itu namanya CNAM ya. CNAM itu pesertanya 70 juta. Pekerjaannya separuhnya BPJS karena dia nggak ngumpulin uang. Yang ngumpulin iuran itu ada agen tersendiri ya. Nah, itu SDM-nya jumlahnya itu sekitar 85.000 orang gitu. Sedangkan BPJS ini Indonesia ini melayaninya 247 juta yang ya, pegawai kita ya atau duta BPJS kita itu 8.500. Berarti berapa banding berapa? Ya 1/10, tapi kerjaannya sana kan sepertiga kita. Di ujung-ujungnya kita luasnya ya. Betul. Sepertiga itu pun kebanyakan kan darat aja mereka. Dan termasuk ke daerah yang 3T tadi itu biasanya ternyata kalau setiap membangun puskesmas ini sudah satu paket. Termasuk tenaga BPJS itu sudah ada di dalam. Di dalam mana? Di dalam yang 3 paket yang diberikan ke pembangunan puskesmas di daerah terisolir misalnya. Oh enggak, sendiri. Jadi ini harus dibedakan tugas di Kementerian Kesehatan sama di BPJS. Kalau Kementerian Kesehatan itu lebih ke arah infrastruktur dari supply side-nya. Jadi kalau bangun puskesmas itu tugasnya mereka. Tapi Kementerian Kesehatan atau SDM juga tugasnya mereka. Tugasnya termasuk. Jadi kalau dokter kosong ya, kok nggak ada dokter itu sebetulnya bukan BPJS yang tanggung jawab. Nah ini masyarakat juga nggak paham. Nah obat kosong lah. BPJS nggak pernah beli obat. Jadi yang beli itu ya teman kita gitu. Dari Kemenkes ya. Dari teman kita yang mengadakan gitu. Jadi orang nggak bisa bedain ya. Pernah suatu ketika itu dari lembaga lah sangat terkenal. Pak, itu banyak keluhan di puskesmas di BPJS tuh. Paling banyak itu. Oh iya. Apa? Saya dengarin ini. Wah, itu Pak 80% yang Bapak sampaikan bukan tugasnya dan tanggung jawab BPJS. Kaget dia. Loh, iya, lalu ini tugas siapa? Saya nggak ngomong tugasnya siapa, tapi saya pastikan bukan BPJS. Gitu. Kenapa? Yang dikeluhkan itu tadi obatnya kosong, udah jauh terus fasilitasnya jelek, jauh-jauh kayak gitu ya, jaraknya jauh, terus dokternya nggak ada. Terus ini. Ya bukan tugas BPJS juga mendatangkan dokter. Saya sampaikan ini bukan BPJS ini, dia nggak tahu dan nggak bisa bedakan. Padahal ini ya termasuk lembaga penting lah kak. Betul. Gitu. Mana tupoksinya? Mana tupoksinya mana ini nggak begitu. BPJS harus bikin selalu ini tugas fungsi supaya masyarakat juga kita memprotes tuh tidak. Iya, mereka nggak tahu gitu. Seharusnya bukan ke BPJS karena kelangkaan dokter, kelangkaan obat itu bukan di sini. Bukan di sini, fasilitasnya jelek, kemudian jaraknya kok jauh. Iya. Prof. Saya dan mungkin masyarakat banyak di luar sana selama ini mungkin beranggapan yang lalu-lalu lah ya ibaratnya ini mengoreksikan bisa kita di posisi sekarang positif karena berjalan dulu ada negatif-negatif. Selama ini masih berkembang informasi di luar sana bahwasannya BPJS ini
dinikmati hanya segelontor oknum konglomerat gitu. dan lain sebagainya. Iya. Apakah Profesor setuju dengan mungkin outputnya dari hasil? Iya. Jadi orang banyak salah konsep ya. Jadi dikira ya. Jadi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan itu ada dua secara prinsip. Meskipun banyak ya, jadi banyak saya kalau cerita banyak nanti. Tapi dibedakan itu dua, yang disebut dengan tax base ya, berbasis pajak ya. Jadi itu pajak itu anggaran dari APBN, kemudian harus disetujui DPR, terus dianggarkan kayak gitu. Ada yang sifatnya itu asuransi sosial. Nah, BPJS ini ya telah ditetapkan ya oleh undang-undang, oleh negara mengikuti sistem asuransi kesehatan sosial. Nah, asuransi kesehatan sosial itu artinya apa? Saling gotong royong ya. Dan ini uangnya itu adalah uangnya peserta. Jadi kita itu hanya dititipin gitu. Nah, bedanya kalau yang berbasis pajak itu di Inggris, di negara-negara Commonwealth ya seperti Australia, seperti Malaysia dan lain-lain itu ya. Mereka itu ya adalah anggaran modelnya. Sehingga umumnya ini anggaran untuk orang miskin gitu ya. Jadi kalau ada konglomerat kok make itu salah itu kayak gitu. Nah, kita prinsipnya bukan begitu. Kita ini adalah prinsip asuransi sosial. Di mana yang kaya bayar lebih banyak sebetulnya. Gitu proporsinya ya. Nah, proporsinya bisa sama tetapi uang nominalnya kalau yang lebih kaya lebih banyak. Gitu. Harusnya ini secara konsep. Lalu orang kaya kalau menjadi peserta dia berhak untuk pakai gitu. Kayak gitu. Orang miskin ya kalau nggak punya nggak mampu dibayarin oleh negara kayak gitu. Tapi semua ini uangnya adalah uang peserta. Jadi BPJS, direksi segala macam itu hanya diamanatin aja, dititipin untuk mengelola yang baik. Tapi uangnya ya uangnya masyarakat, uangnya peserta gitu. Beda sekali dengan konsep yang sistem pajak tadi. Itu. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Iya. Seperti kita ada seonggokan uang dikelola untuk satu hal. Kan ini kan beda, bukan pajak. Ini kan seperti gotong royong disampaikan. Ini gotong royong dan uangnya itu uang peserta. Kenapa pemerintah pamannya ada uang dari APBN yang diberikan kepada orang miskin itu? Ya. Kalau nggak ada orang miskinnya, nggak ada uang, kemudian nggak perlu dan juga nggak betul kalau dari APBN ke BPJS gitu, karena ini asuransi sosial. Jadi asuransi sosial itu adalah orang bayar iuran, ya gitu, bayar iuran tapi not for profit ya. Nah ini orang salah juga dikira profitnya banyak gitu ya. Karena kan kalau uang ngendep nggak dipakai, ya itu kan memang masuk. Kita nggak bisa menyalahkan opini publik juga. Iya betul, justru itu makanya saya jelasin. Jadi pembiayaan itu ada yang asuransi sosial, ada yang berbasis pajak gitu. Nah, pajak itu dulu Indonesia ini contohnya ada Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat atau dulu Askeskin ya. Itulah itu pajak gitu. Nah, kalau orang kaya pakai di situ ya salah ya, karena itu orang miskin dan ini adalah pajak, model pajak kayak gitu. Tetapi kalau asuransi sosial, orang kaya menjadi peserta dia pakai, tidak ada kesalahan, dia hak dia untuk bisa pakai gitu. Dan rupa-rupanya ya ini datanya ini luar biasa. Terus berkembang ya. Nah, data terakhir ini saya coba analisis 95 juta data pemanfaatan itu. Rupa-rupanya yang paling banyak memanfaatkan dari berbagai macam kelompok ya. Itu kan ada kelompok PBI, ada peserta bukan penerima upah, ada peserta penerima upah pegawai negeri kayak gitu. Yang paling banyak memakai rupa-rupanya PBI. Peserta peserta yang disubsidi oleh negara. Itu yang paling banyak. Kenapa dulu sedikit belum sadar orang miskin, mohon maaf itu umumnya dia bilang sakit itu kalau sudah nggak bisa kerja. Kalau masih pusing-pusing gitu tahan, dia kerja, masih kerja gitu. Itu luar biasa. Persentasenya, Prof? Nah, itu cukup pokoknya tertinggi ya. Nanti satu ketika saya berikan datanya. Yang menarik ya, penyakit jantung, penyakit yang paling banyak PBI yang pakai gitu. Tapi ini proporsional ya tentunya karena pesertanya juga banyak gitu. Tapi ada plafonnya kan, Prof? Itu enggak ada plafon. Jantung sampai batas berapapun? Batas berapapun ya. Nah, berarti ya, ini kalau ada stroke, perdarahan, ya, berapapun kita jamin. Untuk gitu. PBI?
Tidak hanya PBI, siapa aja. Pun? Untuk mandiri pun. Karena ada berkembang ini tidak ditanggung itu sampai dulu ya. Okay. Dulu persepsinya karena tadi BPJS itu defisit ya. Akhirnya bayarnya ke rumah sakit tidak begitu jelas ya, dianggap kurang bagus sehingga ada semacam tadi, wah ini Anda 3 hari jatahnya harus pulang kayak gitu. Padahal tidak ada itu. Dari BPJS, program BPJS tidak ada. Ya? BPJS itu bisa sampai sehat. Iya, berapapun gitu. Sampai sehat. Iya, asal ada indikasi medis ya. Dan indikasi medis ini yang menentukan siapa? Rumah sakit atau dokternya? Dokter. Iya. Dokter. Iya, dokter. Karena gitu. Dokter yang tahu. Iya. Nah. Jadi bukan sendiri. Oh, saya ini butuh ini loh ini ya. Umpamanya saya butuh di CT scan ini. No, dia sendiri yang arahnya nggak boleh. Nggak boleh kalau itu nggak dijamin. Okay. Saya perlu periksa ini, saya perlu periksa ini, tapi dia yang menentukan. Itu tidak dijamin. Yang dijamin kalau memang oleh tenaga yang punya otoritas, yaitu tenaga dokter ya. Dia, oh Anda butuh CT scan, kita bayarin. Betul. Prof, suksesnya BPJS mencapai predikat positif tadi itu tidak lepas dari peran teman-teman kita di rumah sakit, medis dan lain sebagainya. Iya. Seperti apa sih cara yang dilakukan oleh BPJS selama ini merangkul atau berkomunikasi dengan mereka? Ya, pertama, ya saya pertama kali ke sini ya di kantor ini, tiba-tiba asosiasi rumah sakit, saya nggak usah sebut lah, asosiasi rumah sakit. Datang demo. Oh, bukan. Iya, datang ke sini, ya. Pak, kami somasi ke BPJS ini yang ketiga gitu. Mau untuk dibayari ratusan miliar. Saya bilang, loh, kok tiba-tiba ketiga, yang kedua kapan, yang ke satu kapan, saya nggak tahu. Apa masalahnya kayak gitu. Ternyata soal bayi bayi lahir. Saya tahu beritanya. Oh iya, akhirnya udah kami selesaikan. Rumah sakit pada senang. Oke, tapi besok-besok lagi jangan gini ya. Itu kita selesaikan. Habis itu kalau dulu hutang kita, kemudian saya sampaikan ke rumah sakit, kalau BPJS punya hutang, tolong kasih tahu kami. Kami selesaikan dengan secepat mungkin. Dan kami bersyukur sekarang nggak punya hutang ke rumah sakit. Dulu ya sebuah organisasi sampai ke sini utangnya sekian miliar katanya atau triliun nggak gitu. Nah, ini kan predikat. Ada apresiasi mungkin dari semua kalangan memberikan apresiasi untuk BPJS dengan capaian, tapi itu tidak lepas dari peran tadi mitra-mitranya. Apresiasi seperti apa yang diberikan oleh BPJS ke mereka? Oh banyak ya. Tadi satu ya, termasuk tadi kita BPJS mendengar. Kita ingin mendengar apa sih yang mereka inginkan yang gitu. Di awal tadi. Mereka ingin, oh saya Pak sudah lama itu nggak naik tarifnya ke rumah sakit. Oke, kita naikkan. Nah, gitu. Jadi kita dukung Kementerian Kesehatan untuk menaikkan. Dan kami komit untuk menaikkan tarif. Gitu. Terus, Pak, kami ini katanya kalau bagus dikasih insentif. Kalau jelek, ini contoh di FKTP. Fasilitas pelayanan tingkat pertama. Gitu. Kalau jelek disinsentif. Masa selama ini disinsentif terus? Oke deh, sekarang kita nggak bicara disinsentif. Kita bicaranya insentif. Wah, gitu. Tidak hanya itu ya. Dulu kita nggak pernah itu namanya memberi apresiasi atau kami sebut, kami itu mikirkan rumah sakit. Karena saya dulu juga ngajar di rumah sakit ya, segala macam itu. Nah, itu saya sampaikan, kami ingin menjaga cash flow rumah sakit itu biar bagus gitu. Wah, pada senang. Oke, sekarang kami kasih uang muka. Kalau rumah sakit memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan patuh terhadap kerjasama kita, ya, ini, maka kami berikan uang muka. Uang muka lebih banyak kalau mutu dan compliance-nya lebih bagus. Gitu. Dulu nggak ada uang muka itu. Jadi ini belum diverifikasi sudah kasih uang dulu. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah BPJS, belum pernah terjadi. Tapi kan sekarang tadi ada insentif, ada reward. Ada pernah memberikan punishment? Iya punishment. Seperti apa bentuknya? Ya, sampai kita putus hubungan. Karena apa? Biasanya tindakan karena fraud atau sampai nangis-nangis. Atau mengabaikan pasien. Iya. Artinya ini juga menjadi pembenahan itu tadi pelayanan. Sekarang itu kami pikirkan ya, bagaimana mutu itu meningkat ya. Contoh tadi, vaskes yang bagus itu kami
kami undang untuk memberikan apresiasi, ya award, ya semacam-macam gitu dan lain sebagainya. Termasuk kami monitor tadi, yang bagus kami kasih uang muka lebih banyak gitu dan lain sebagainya. Jadi ini istilahnya kita mengapresiasi kolega kita dari rumah sakit, dari FKTP yang notabene secara struktural organisasi bukan di bawah kami, bukan. Kami kan hanya kerjasama gitu. Tetapi kalau tidak baik, tidak ini dan kami ingatkan tetap, ya kami lebih baik putus. Nah, putus sekarang berat ya. Kenapa? 70-90% pasien dari banyak rumah sakit itu BPJS. Terus dari gimana dia bisa hidup? Iya, nggak mungkin orang mandiri berapa persen tadi? Iya, kan paling ya nggak banyak lah gitu. Ada tapi nggak banyak. Iya ya, Prof. Misalnya capaian-capaian yang sudah kita dapat, biasanya kita kan nggak mau overconfident. Iya. Dari terobosan yang dari pemikiran dari profesor sendiri, kira-kira apa sih yang belum klimaks nih dari jadi banyak. Berarti BPJS ini masih banyak, PR-nya masih banyak ya. Masih banyak. Dan kita tahu persis petanya itu. Mungkin 3 PR pertama itu misalnya. Jadi bagaimana memperbaiki kami. Tapi nggak sendiri loh saya ini ya. Semuanya kan dengan direksi, dengan duta BPJS, dengan kolega, dengan pemangku kepentingan yang lain tadi. Tapi intinya adalah satu masalah persepsi dan pemahaman. Nah, itu masih PR berat. Tadi bedakan ini tax base sama apa namanya asuransi sosial kesehatan aja, sulit itu. Betul, baru satu, masih banyak hal. Artinya masih harus sering melakukan sosialisasi ke masyarakat secara luas. Iya, hak kewajiban masyarakat saja masih berat ya. Belum lagi masalah teknologi, kita udah terus berinovasi canggih, tapi masyarakat kadang-kadang ini belum secepat apa yang kita inginkan. Ini contoh, kita kan sudah antrian itu pakai online. Jadi dari rumah sudah antri. Kami cek di Kulon Progo. Seorang ibu sudah cek di puskesmas pakai online, daftar di situ dapat pelayanan jam 10. Saya cek di sana jam 7.30. Ibunya sudah di situ, sudah di puskesmas. Saya tanya, Bu, Ibu kan jam 10 dapat pelayanan, kok jam 7.30 sudah sampai sini? Lah, nanti kalau diserobot orang gimana, Pak? Gitu pikirannya. Jadi belum antara teknologi sama budayanya sama kulturnya belum nyambung gitu. Ya, itu PR berat. Padahal itu. Sebenarnya sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Banyak dan belum banyak dimanfaatkan. Betul. Luar biasa, Prof. Ternyata masih banyak tantangan, masih banyak yang harus dilakukan. Bahkan inovasi yang sudah berjalan pun masih tantangan untuk menyampaikan ke masyarakat betul. Karena behaviornya masyarakat tidak bisa dengan mudah langsung berubah otomatis ya, Prof, gitu ya. Oke, Prof, sangat berbobot. Maksudnya kalau ditimbang beratnya besar. Gitu. Saya menunggu terobosan yang tadi, yang tantangan yang harus terus dilakukan. Masih banyak, ya. Masih banyak yang harus. Jadi masyarakat tuh harus menganggap begini, saya bangga dengan BPJS. Ibaratnya 270 dan akan bertambah terus masyarakat Indonesia akan mengatakan bangga dengan BPJS. Nah, tentunya kiat-kiat itu juga harus diimplementasikan ya tadi ya. Betul. Terus akan terus dilakukan running terus di lapangan. Jadi kami akhirnya untuk menjelaskan itu bikin buku. Dan nanti saya kasihkan satu ke Mbak Nelly dan teman-teman, yaitu BPJS Kebanggaan Bangsa Indonesia, menyulam BPJS menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, luar biasa, Prof. Nggak terasa gitu. Terima kasih, Mbak Nelly, udah mengalir seperti kalau dosen begitu ya ngomongnya. Mungkin begitu, jadi kacaunya kalau kumat jadi dosen. Kacaunya kalau kumat. Kacau. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, Prof. Terima kasih, Mbak Nelly. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu. Sama-sama.